segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. 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 Haleluya. Haleluya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah raya. Walaupun kita dalam online ataupun offline, kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk muji dan muliakan nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita katakan berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Raja di atas segala raja. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Hanya Dia yang hebat. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Hanya Kau Tuhan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi suarakan haleluya. 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 Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan setiap detiknya ya Bapa. Engkau menuntun, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa sampai hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang sama ya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun ya Tuhan, Engkau ada ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau memimpin ibadah kami ya Tuhan. Dari pagi ya Tuhan
dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan ya Bapa. Segala puji, hormat ya Tuhan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hidup kita, hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam lembah kelam. Kau hadir Tuhan, di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, Yesus. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku
Tuhan. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Yesus, Engkau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur. Oh haleluya. Tiara lama ya sule. Tiara lama ya Engkau sanggup Tuhan, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Oh haleluya, hanya bagimu Tuhan, Engkau setia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu segenap hidupku persembahkan. Sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ku tahu. Silakan hambanya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu Tuhan, oh ku tahu hidupku berharga
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku ya Tuhan, segenap hidupku kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di Serang seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Haleluya. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan bersama-sama. Amin. Tetap berdiri sebentar. Saya mengajak kita membaca satu perikop, satu pasal penuh tapi tidak panjang ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mari kita buka Alkitab. Kalau bisa disajikan jauh lebih baik. Supaya saya nggak perlu pakai kacamata. Bisa Mazmur 62. Dari seluruhan ayat dan saya ajak kita membaca. Jangan dalam hati ya. Kan sudah aman, sudah pakai masker. Jadi diperkatakan, diucapkan. Ya, firman itu bukan buat jampi-jampi atau buat mantra, enggak. Tapi firman itu kalau diperkatakan, diyakini dengan ketulusan hati, firman itu mendatangkan kuasa. Waktu Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini, tidak ada bahan baku yang lain. Bahan bakunya adalah firman yang diucapkan. Firman yang diperkatakan itu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Belajar saudaraku, memegang perjanjian Tuhan, firman diperkatakan punya daya cipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, kita baca ya, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat 4. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Salah. 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Luar biasa. 6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Terus, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terus, hanya angin saja orang-orang yang hina
Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. 10. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Terus 11. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke, yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Ayat ini bagus sekali karena saya renungkan ini ayat yang cocok dalam situasi apa yang disebut dengan pandemi corona ini. Dan sebetulnya kita mesti sebagai orang percaya mampu merubah yang disebut pandemi menjadi akademi. Ya. Pandemi jadi akademi corona. Kenapa akademi? Karena kalau bicara akademi ini tempat pembelajaran. Kita semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin berharap sama Tuhan. Tadi saudara dengar bagaimana Gembala Senior Pak Timotius Arifin di masa pandemi ini justru jadi akademi lebih memperhatikan kesehatannya gitu. Sama seperti saya. Begitu saya, mungkin Bapak Ibu beberapa sudah tahu tapi ada yang belum tahu, saya sembuh dari COVID-19 4 bulan yang lalu, ya 5 bulan yang lalu. Dan sejak saya sembuh dari COVID-19 itu, apa yang terjadi? Saya jaga sekarang, makan saya jaga, saya olahraga. Tadi sebelum kesini saya sudah olahraga lebih dulu, jalan cepat 4 kilo, ya. Terus jaga istirahat dan sebagainya. Jadi akademi, ada proses pembelajaran yang harus kita ambil. Jadi jangan lihat coba pandemi. Katakan akademi corona. Kasih tahu kiri kanan saudara. Akademi corona gitu ya. Haleluya. Ini kita belajar semakin apa? Dibentuk menyerupai seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, tetapi kita juga harus waspada. Dalam masa-masa ini, pandemi ini bukan cuma pandemi corona. Muncul yang namanya pandemi mental illness. Pandemi gangguan kejiwaan, gangguan mental. Kenapa? Orang stres sekarang saudaraku ya. Aduh jenuh, bosan. Ya, saudara lihat itu sekarang kemarin di televisi liburan yang tahun baru Hijriah beberapa hari itu. Itu orang berjubel-jubel udah gak memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa? Ke tempat wisata-wisata pada penuh. Nama saudaraku bosan di rumah, capek saudaraku. Kalau enggak dibuat refreshing, stres. Dan bahkan sekarang di Semarang, ini yang menyedihkan. Ibu kota Jawa Tengah, 300% masa pandemi ini perceraian meningkatnya 300%. Anda bisa bayangkan. Waktu di China, Wuhan maupun di Eropa waktu lockdown, meningkat perceraian, meningkat juga KDRT. Saudaraku, kenapa saudaraku? Orang mulai terganggu jiwanya, stres. Belum lagi kena masalah PHK. Belum lagi penurunan omset penjualan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Banyak saudaraku, orang tekanan kejiwaannya begitu kuat sekali. Nah saya mau beritahu, kalau jiwa kita sakit luka, di mana ada pikiran, perasaan, kemauan kita sakit saudaraku, terganggu. Ini akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Kalau dokter kan bilang mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kedokteran saudara. Firman Tuhan mengajar beda. Firman Tuhan mengajar dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Justru mesti jiwanya yang sehat. Di dalam mesti segar. Pikiran, perasaan, kemauan kita mesti beres. Kalau saudara ingin segar, maka saudara di dalam harus dimulai dari dulu. Karena kita manusia roh. Aslinya kita ini manusia roh, maka manusia yang paling kuat harus dalamnya dulu, rohnya dulu. Baru ke jiwa, baru ke tubuhnya. Nah saudaraku,
ayat ini, kita kembali ke ayat 1, ini bagus sekali. Di sini pemazmur mengungkapkan di tengah kondisi kegalauan, kondisi yang mengganggu soal pikiran, perasaan, jiwa kita. Cara yang paling utama untuk menyelesaikan semuanya ini membuat kita jadi tenang. Dikatakan bahwa, coba kunci C. Ya, kunci C. Ini ada lagu lama saudaraku. Kau ikut aja ya, nada saya kasih aba-aba. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyang. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Oh, kemarin kita mengadakan webinar, Zoominar. Salah satu pesertanya Pak Pendeta Agus juga. Pembicaranya adalah Pendeta Dr. Dwijo Saputro, spesialis kesehatan jiwa. Ini dokter senior saudara ya. Dan kemarin beliau menjelaskan untuk mengatasi tekanan batin, kejiwaan, pikiran, perasaan, kemauan yang galau saudaraku. Ya, maka yang paling utama jawabannya adalah kita mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka dikatakan aku tenang. Yakobus berkata, draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ini beda sama lagunya Bimbo ya. Bimbo itu dulu bikin lagu begini. Aminor. Wah enggak, belum lahir mereka ya. Ya, aminor aja, aminor. Tuhan, tempat aku berteduh. Tahu lagu itu? Namana aku, dengan segala keluh. Ya perhatikan refrennya. Aku jauh, engkau jauh. Dia bilang gitu kan. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan tahu semua sih. Oh, kan gitu ya. Tapi lucu, kata-katanya begini. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita disebut Immanuel. Kata Immanuel artinya 3. Pertama, God be with us. Tuhan beserta kita. Loh, Tuhan terus menyertai. Ya, nggak bisa aku jauh kau jauh. Enggak, dia selalu menyertai. Ya kan? Haleluya. Ini adiknya ibu ini, sini. Manu putih kan? Uni putih atau manu putih? Hah? Iya ya lewat KBC ya. Oke, sama-sama kecil gitu ya. Ya, misalnya saya ini Tuhan. Kalau digambarkan Bimbo, aku jauh, dia jauh. Engkau jauh. Ini Bimbo saudaraku. Aku dekat, engkau dekat. Ya, saudara berarti Tuhannya tergantung daripada perasaan kita. Tapi Tuhan saudara, Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib lalu bangkit mengalahkan maut. Dan dia berkata
dia Immanuel. Nah, Immanuel itu artinya pertama, Tuhan beserta kita. Nah, ini begini. Kamu jalan ke sana. Namanya beserta. Halo. Tidak ada sendirian, tidak ada kesepian. Amin. Nah, setelah Tuhan beserta kita, arti kedua, God. Selain God be with us, tunggu. God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, jadi kayak gini. Tinggal di dalam nih, ya. Haleluya. Kemanapun pergi. Inilah Tuhan kita. Halo. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terpujilah nama Tuhan. Orang muda perhatikan ya. Perhatikan videomu. Perhatikan kameramu. Kamu nonton film apa? Kamu buka film porno berarti kamu sedang mengajak Roh Kudus nonton film porno bareng-bareng. Kok sepi? Halo? Kamu berbuat dosa, kamu sepertinya menunjukkan kepada dia bagaimana dia menyaksikan. Perhatikan baik-baik, memang Tuhan tidak terpengaruh dengan gambar porno, tapi betapa kurang ajarnya kita. Sudah tahu dia tinggal dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu yang menduka citakan Roh Kudus. Arti ketiga Immanuel adalah God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan di pihak kita tuh begini. Kamu jalan, dia begini. Siapa lawan? Siapa yang berani? Hah? Bodyguardnya, pelindung kita, pertolongan kita, kota benteng kita. Tuhan itu sendiri. Haleluya. Ya. Boleh kembali Nyong. Dikatakan saudaraku, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Kata tenang ini saya lihat di bahasa aslinya Ibrani, dumiah. Kata dumiah ini luar biasa saudaraku ya. Ketenangan yang didapatkan karena kita menunggu. Menunggu. Halo, saudaraku, di sini menggambarkan bahwa harus ada satu upaya pribadi yang kita kerjakan. Untuk kita mau terus melekat, mencari wajah Tuhan, berdoa. Amin. Ya, karena kita menunggu seperti Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lelah. Itu orang kalau menanti-nantikan Tuhan, orang itu mencari wajah Tuhan, diberikan kekuatan baru. Rohnya jadi menyala-nyala. Jiwanya jadi tentram, jadi tenang, jadi teduh di dalam Tuhan. Nah, saya tunjukkan kepada saudara betapa pentingnya ada satu sikap nih ya daripada setiap kita untuk jangan membiarkan kita seperti pasif. Enggak. Ya, kita mesti bangun satu habit, satu kebiasaan, satu bahkan jadi budaya. Bahwa kita ini terus mau bersama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Walaupun memang Tuhan ada bersama kita, tapi tunjukkan sikap kesadaran penuh. Saya mau melekat, saya mau dekat, saya mau erat. Hasilnya apa? Tenang. Pandemi boleh ada saudaraku. Tekanan boleh datang. Orang banyak khawatir, kecemasan, ketakutan melanda. Tapi ketika kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus itu waktu badai di Danau Galilea. Dia bisa tidur di buritan. Tidur nyenyak di tengah badai, muridnya berkata, Tuhan bangun. Tidakkah kau biarkan kita mati kalau seperti bisa tenggelam nih. Tuhan bangun, terus Tuhan ngomong gini, where is your faith? Di mana imanmu? Setelah itu dia ngomong kepada badai, diam, teduhlah. Langsung ombaknya langsung, psst. Enggak, makin lama, makin pelan. Enggak, langsung Alkitab berkata, seketika itu teduh. Psst. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di atas badai? Saya beritahu saudara, karena dia melekat kepada Sang Bapa Sorgawi. Ada ketenangan di dalam dirinya. Dan kita mesti belajar untuk kita bergantung dekat sama Tuhan. Supaya kita tenang. Sehingga kita bisa berkata kunci F. Haleluya ya. F. Pokoknya sama saya standby ya.
Teranglah. Enggak pas. F ya, F. Teranglah. Terlalu tinggi. D. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Terus pandang kemuliaan-Mu. Wow, tenang. Saudaraku dikasih Tuhan, alasannya apa sih kalau dekat Allah saja kita jadi tenang? Pikiran jadi tenang, perasaan jadi nyaman, kemauan jadi teduh. Alkitab berkata, daripadanya lah keselamatanku. Saya menarik sekali kata keselamatan di sini, kata Ibrani yang dipakai Jesua. Jesua itu saudaraku mengandung beberapa pengertian. Nah, saya tunjukkan kepada saudara supaya kita bisa lengkap pada pagi ini. Pertama saudaraku bicara soal Jesua, itu bicara selain keselamatan. Dan saya beritahu saudara, mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita bukan duit banyak. Mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita bukan kesehatan. Mujizat terbesar bukan sembuh dari sakit. Mujizat terbesar adalah diselamatkan jiwa kita. Ditebus kita dari dosa dan pelanggaran. The greatest miracle in our life is salvation. Itulah keselamatan. Nah dengar, kalau yang terbaik saja sudah diberikan kepada kita keselamatan, apalagi mujizat yang lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya berkata, 16 hari saya di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, COVID-19. Waktu itu obat yang beredar diumumkan bahkan sama Presiden Trump Amerika Serikat. Namanya hydroxychloroquine. Dokter kasih obat itu tiap hari. Antibody juga mahal. 1 botol 700.000. Satu hari saya harus 4 botol. Itu biayanya besar sekali. Saya tidak ambil di rumah sakit rujukan pemerintah. Karena waktu itu masih baru, saya khawatir. Ya kalau ditangani baik-baik. Jadi ya sudah berani bayar harga. Dan kami juga ada asuransi. Jadi saya pilih rumah sakit swasta. Memang saudaraku biayanya besar sekali. Demi supaya apa? Supaya sembuh. Tapi sampai hari ke-11. Paru-paru saya itu masih bercak putih. Dokter bilang ini kasus berat. Saya masih demam tinggi. Bahkan sampai hari ke-13. Saya masih demam. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi ketika saya duduk begini. Memandang jendela keluar dan kelihatan mall Kelapa Gading. Dalam hati aduh kepingin jalan-jalan keluar ke mall. Udah jenuh di rumah sakit gak boleh ada yang besukin. Ya kan dokter datang pakai APD. Suster datang pakai APD. Gak boleh ada orang datang ketemu saya. Jadi 13 hari saya sudah mengalami kejenuhan, saya lihat keluar. Tiba-tiba di belakang saya ada orang menepuk pundak saya begini. Saya kaget, saya lihat ke belakang. Loh gak ada orang. Saya pikir suster yang biasa datang bawa minuman obat-obatan untuk saya minum. Saya lihat lagi ke jendela, tiba-tiba ada lagi. Ya ditepuk gini pundak saya. Saya lihat ke belakang, tidak ada orang. Saudara kalau lihat di Alkitab adakah peristiwa tepukan begitu? Ada. Kisah Rasul 12 waktu Rasul Petrus beritakan Injil ditangkap oleh pasukan Romawi. Dijebloskan ke penjara, dirantai, dibelenggu. Tengah malam malaikat datang. Deng. Lalu Petrus ditepuk. Pek. Alkitab pakai kata ditepuk. Menepuknya. Dan kemudian Petrus terbangun. Belenggu Petrus terbuka. Dan apa yang terjadi? Dia keluar melewati 4 lapis regu tentara-tentara Romawi itu. Dia bisa keluar 4 lapis sampai di luar. Dia pikir dia mimpi. Dia sadar waktu di luar. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh astaga. Ternyata bukan mimpi, kenyataan. Dan apa yang terjadi? Petrus dibebaskan oleh Tuhan. Hari itu hari ke-13 di rumah sakit. Saya tahu saya ditepuk
oleh malaikat Tuhan. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Panas saya yang demam saya tinggi itu turun. Dokter datang periksa sama saya. Dia bilang gini, loh turun ya. Kalau 2 hari berturut-turut Pak Roni suhu badannya turun, maka boleh pulang. Here I am. Saya beritahu saudara, terpujilah Tuhan, dia menyembuhkan saya oleh kuasa bilur-bilurnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya tunjukkan arti berikutnya ya. Kata salvation, Yesua ini. Pertama selain keselamatan, dia mengacu kepada wow. Saya harap saudara jangan jatuh dari kursi ya. Tolong pegang kursinya baik-baik. Kalau saya sebutkan saya khawatir ada kaget terus jatuh. Kata keselamatanku ini berbicara tentang warfare, kesejahteraan. Bahkan terjemah lain dikatakan prosperity. Apa itu? Kemakmuranku. Tuhanlah sumber kemakmuranku. Tuhanlah sumber kesejahteraanku. Jangan selalu mengukur kemakmuran, kesejahteraan dengan banyaknya uang ya. Di luar sana banyak orang uangnya banyak tapi hatinya gelisah, ketakutan. Tapi yang dimasukkan di sini saudaraku, bagaimana penyertaan Tuhan. Damai sejahtera di hati, pikirannya dijadikan tenang. Oh saudaraku, terus kita memiliki kemauan yang disertai rasa cukup. Menyadari bahwa pasokan Tuhan dalam hidup kita selalu cukup. Wow saudaraku. Jadi tenang. Gak usah khawatir. Yesus berkata, pandang burung-burung di udara di sana. Mereka gak punya handphone. Mereka saudaraku dipelihara. Makanya Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Oh, maka semuanya akan diapakan? Ditambahkan kepadamu. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Semuanya ditambahkan. Ya, yang ditambahkan bicara berkat pemeliharaan itu hanya akibat. Sebabnya apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Hanya dekat Allah saja itu sebab. Ya, lalu yang lainnya baru akibat. Jangan cari akibatnya dulu. Cari sebabnya dulu. Haleluya. Kata keselamatan ini juga mengandung pengertian berikutnya. Pembebasan. Bukan cuma diberkati, menjadi makmur. Tapi juga saudaraku, ini yang luar biasa. Victory. Daripada Tuhan datang kemenangan. Haleluya. Kan bukan Alkitab berkata, we are more than conqueror. Oleh Kristus kita dibuat Tuhan lebih daripada pemenang. Saudara percaya itu? Jangan saudara percaya dengan apa yang saudara lihat. Percayalah apa yang Tuhan katakan kepada setiap saudara. Saudara bukan umat biasa. Saudara di dalam Kristus Yesus disebut lebih dari pemenang. Haleluya. Mengerti identitas itu akan menolong kita mengerti tentang masa depan kita. Lalu saudaraku, ada beberapa hal yang harus dihindari. Hati-hati. Ya, karena Alkitab menekankan, next ayat yang kedua. Saudara lihat ini, nah hanya dia batuku. Kata gunung batu di sini dalam bahasa Inggris, he's my rock. Wah, rock. Ya, dia gunung batu. Ya, kata gunung batu ini saya jelaskan begini. Saya beberapa kali ke Israel dan saya jadi mengerti apa maksud gunung batu.
Nah kalau saudara pernah ke Israel, di padang gurunnya di sana, itu sering ada angin sakal atau angin topan kecil. Angin puting beliung kecil gitu ya. Tapi juga ada skala besar. Itu kalau kita naik bis, kita bisa kelihatan. Ada putaran gini. Sebelah sana ada, sebelah sana ada, sebelah sana gitu ya kelihatan. Nah saudaraku, kalau kecil gak apa-apa. Tapi kalau sifatnya besar itu membahayakan. Makanya orang-orang dulu ketika zaman orang naik kuda, naik onta. Ketika kalau ada angin sakal, yang mereka lakukan cuma satu saja supaya mereka selamat. Daripada putaran angin yang mematikan itu, mereka harus lari mendekat kepada gunung batu. Nah, mereka ini misalnya gunung batu, mereka harus lari dan mendekat ke gunung batu. Karena angin tersebut tidak akan menyentuh gunung batu. Dan artinya ketika mereka lari mendekati gunung batu, rock itu, mereka terlindung dari mara bahaya. Demikianlah Tuhan disebut dalam pemazmur. Dia gunung batu, tempat perlindungan kita. Mau cari apa sekarang saudara? Manusia sudah pada tidak berdaya. Saudara, saya bulan lalu pergi ke Amerika. Saya turun mendarat di Los Angeles bersama istri saya. Karena anak saya di sana menikah. Jadi saya mau nggak mau harus ke Amerika. Menikahnya di sana. Itu lapangan terbang Los Angeles itu yang biasanya rame. Orang antrian panjang. Nggak bisa antri, sepi, toko-tokonya tutup semua. Saudara, Amerika yang negara superpower itu tidak berdaya menghadapi. Betapa manusia itu nggak bisa sombong saudaraku. Kena pandemi corona gini aja sudah kelenger semuanya saudaraku. Mau apa kita? Ayo saudaraku, jangan handalkan kekuatanmu. Kita mengandalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita mengandalkan Tuhan disebut kota benteng keselamatan. Dia disebut sebagai gunung batu kekuatan. Andalkan dia saudaraku. Sebab saudaraku disebut di sini. Aku tidak akan goyah. Wow, saya tidak akan mengalami kegoyahan. Acek dalam bahasa Jawanya, acek, mantap, tegak teguh berdiri, kokoh. Asal kita dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Dia, maka kekuatannya akan mengalir kepada kita. Ada beberapa yang harus dihindari secara cepat. Yang ketiga, tolong. Yang harus dihindari, hati-hati, ini musuh Tuhan. Next slide. Ayat selanjutnya. Berapa lamakah kamu tidak menyerbu seseorang? Hati-hati. Yang pertama hati-hati. Jangan sampai kita gini. Menyerbu seseorang mengandung pengertian. Kita melukai orang lain. Jangan melukai orang lain dengan perkataanmu. Hurt people, hurt people. Orang yang terluka akan melukai yang lainnya. Jadi kalau siapa yang pernah terluka di sini, lepaskan pengampunan. Saudaraku, kemarin Dr. Dwijo menjelaskan ahli jiwa ini. Mau kepingin merdeka, sederhana. Delta, D. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Angkat suaramu, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Alkitab berkata Yakobus 5 ayat 16. Dan jikalau kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka kamu sembuh. Baru ayat B berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak orang cuma ambil ayat B-nya saja. Ayat B baru terjadi kalau kita saling ngaku dosa. Suami istri, ini saatnya kita saling terbuka. Mengakui kelemahan, kekurangan kepada pasangan kita. Dan melepaskan pengampunan, saling mengampuni. Setelah itu saling mengampuni, ngaku. Jangan cuma ngaku toh, saling mendoakan. Berkati istrimu, berkati suamimu, bangun mesbah keluarga. Saya
hampir 28 tahun. Bulan depan saya menikah 28 tahun dengan istri saya. Tiap pagi saudaraku sejak kami menikah tanggal 20 September tahun 92 sampai tadi pagi. Kami berdua bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saya berkati istri saya berkati saya. Kami mengalami sorga tidak jauh, sorga ada di tengah keluarga kita. Amin. Setelah itu sembuh. Kalau melepaskan pengampunan, saling mendoakan sembuh. Batinmu sembuh. Kesehatanmu dibuat sembuh. Rumah tanggamu dijadikan sembuh. Ekonomimu bisa dipulihkan. Asal saudara ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan perkataan yang melukai orang lain. Membenci orang lain. Dijauhkan itu daripada setiap kita. Hal kedua yang harus dihindari dalam hidup setiap kita saudaraku. Supaya mengalami ketenangan di dalam jiwa. Orang kalau benci mana bisa tenang sih? Orang kalau benci penuh kepahitan mana bisa tenang jiwanya? Enggak bisa saudaraku. Justru Alkitab mengingatkan kita jangan sampai kita membenci. Jangan sampai kita melukai orang lain. Lalu ayat yang keempat dikatakan menarik sekali. Mereka hanya bermaksud mengempaskan diri dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Yang kedua hati-hati. Dijauhkan bibir mulut kita dari dusta. Alkitab berkata dalam Mazmur 18 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan dan boleh berdiri tempatnya yang kudus. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang berhak menerima berkat dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan. Berapa banyak saudara ingin diberkati oleh Tuhan di sini? Jauhkan dari perkataan dusta. Kalau hitam katakan hitam. Kalau putih katakan putih. Jangan abu-abu, jangan dicampur. Banyak orang Kristen kalau di gereja, haleluya. Begitu keluar saudaraku abu-abu. Diajak berbuat dosa karena dapat duit banyak, kompromi dengan dosa, demi dapatkan duit, menghalalkan segala cara. Saya beritahu saudara, dijauhkan itu daripada kita. Amin. Hidup benar itu pasti kamu diberkati sama Tuhan. Lihat, Tuhan disebut Yesua tadi. Hanya dekat Dia membuat kita jadi makmur, membuat kita jadi sejahtera, warfare. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan. Saya bawa anak saya yang paling besar ini, laki-laki ini. Anak saya ada 3. Ketika mereka kecil semua seperti adik yang jalan-jalan itu. Pernah enggak anak bapak, pernah enggak anak bapak itu tanya sama bapak, Papa besok makan apa? Pernah? Kalau ada anak kecil gitu ya bisa tanya, besok makan apa? Itu bukan apa ya, itu bukan anak ajaib itu ya. Itu diajari orang itu saudaraku, suruh tanya. Murninya anak tidak akan pernah meragukan pemeliharaan bapaknya. Betul? Saudaraku, jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Tuhan Yesus menjamin kalau saudara cari dahulu kerajaan Allah, dekat kepada Dia, jaminan pemeliharaan Tuhan akan berlaku buat setiap kita. Bukan saja sementara tapi sampai selama-lamanya. Dipelihara. Tidak pernah anak-anak saya tanya, Pak, besok makan apa? Tidak ada. Karena yakin papanya dan mamanya pasti memberi yang terbaik. Ya, jauhkan dari dusta. Saudara, enak loh, orang hidup lepas dusta itu enak. Hidup dalam kebenaran itu enak. Tidak ada tuduhan. Jadi sukacita. Coba kalau saudara berdusta. Dusta satu akan melahirkan dusta yang selanjutnya. Halo? Begitu ada dusta, maka Anda harus melindungi kata-kata dusta Anda. Nanti orang tanya yang lain, Anda akan jawab dengan dusta. Orang lain tanya, kan semuanya dimana dusta. Dan orang yang hidup mati, Al-Misal Sulaiman katakan, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Berkatalah jujur, berkatalah benar saudaraku. Ya, ini ada hal-hal yang harus dihindari dari setiap kita. Satu tadi, jangan kita melukai orang lain. Yang kedua, jauhkan daripada dusta. Dan yang ketiga, hati-hati ini saudaraku. Mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Mulutnya ngomong haleluya, tapi di sini ada rencana jahat. Apa ini artinya saudaraku? Hipokrit. Hipokrit apa itu? Munafik. Dijauhkan kemunafikan. Jadi orang itu enak apa adanya. Seperti inilah saya. Ya,
Jadi enggak dibuat-buat. Tuhan Yesus marah sama orang-orang Israel waktu itu. Pujian penyembahannya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Tuhan bilang gini, bangsa ini memuliakan aku cuma di bibir. Percuma mereka beribadah kepadaku, padahal hati mereka menjauh daripadaku. Disebut apa? Bahasa Yunaninya hipokrites, hipokrit. Itu digunakan untuk pemeran drama. Kalau saudara main drama, main sandiwara, main film, tergantung peran yang diberikan kepada kita. Kadang-kala kita nonton film A, orang itu baiknya, baik sekali di film ini. Saya senang sekali sama bintang film ini, baik sekali membela orang miskin. Aduh, main film lain jadi penjahat. Loh kok jadi penjahat sekarang? Saudara namanya film. Saudara tidak bisa bilang, wah jadi jahat sekarang ini. Ini tidak kenal Tuhan. Bukan, dia memainkan peran. Saya beritahu saudara, banyak orang Kristen modelnya seperti itu, tapi bukan di Serang ya. Itu di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Ngomongnya shalom tapi di sininya kebencian, amarah. No, dijauhkan itu daripada kita saudaraku. Dan kalau kita jauhkan semuanya ini, kita kembali lagi ya dalam ayat yang selanjutnya, saya udah mau selesai. Saudaraku dikasih Tuhan, karena kalau ibadah di masa pandemi ini kan enggak boleh lama-lama saudaraku ya. Dan mari kita lihat di ayat yang ke-7. Yes. Udah, ini pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari saudaraku, dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan must be the first, must be the center of all things. Tuhan itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Saya mau dekat kepadanya. Karena kalau orang dekat ada ungkapan berkata, nearness is likeness. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Wow. Semakin dekat, semakin serupa, semakin mirip. Saya sama istri saya ini, banyak orang kalau kami jalan berdua. Sudah lama ini orang bilang. Sejak zaman pendeta, siapa Semarang itu sayang? Ibu Hana Sebaja masih hidup. Kami sering ketemu, dia bilang, hei Roni, ye ini sama istrimu ini, ye ini sama. Muka sama. Loh, padahal pabriknya kita beda. Istri saya ini Chinese. Saya enggak ada darah Chinese sama sekali. Saya campuran Jawa Manado. Makanya seperti Yahudi. Ketawa saudara. Beda kita, latar belakang beda. Tapi kok orang pada bilang sama. Saya pikir-pikir kenapa ya kok orang pada bilang sama. Padahal kita pabriknya beda. Gampang saudara. Biasa bersama-sama jadi kelihatan sama. Kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, jangan heran. Semakin hari kita berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan. Amin. Kita jadi dirupakan dan kita mengalami perlindungan, kita mengalami pemeliharaan, kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Dan yang luar biasa, lebih daripada pemenang, melewati pandemi jadi akademi. Dan namanya akademi, semuanya oleh karena Tuhan pasti lulus. Dan kita akan mendapatkan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tenanglah jiwaku. Lagu tadi ya. Ketinggian ya. Kalau buat jemaat ketinggian ya. C aja C. Tenanglah jiwaku, jiwaku dalam naungan sayapmu, dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu, pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu, selalu ku rindu, lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu,
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku. Siapa yang datang di sini suami istri? Kalau suami istri boleh berdekatan, kan boleh, namanya suami istri ya. Ya, dekati pasangan saudara, boleh dirangkul pasangannya, digandeng atau dirangkul ya. Kita mau nikmati suasana hadirat Tuhan untuk keluarga-keluarga. Ya, mana yang lain? Ya, nanti next time dibawa ya pasangannya ya. Haleluya. Nah, ini juga. Jangan biarkan istrimu sendiri. Penasaran saya, mana istrinya? Haleluya. Ingat, jangan melukai satu sama lain. Jauhkan dari segala perkataan dusta. Amin. Tuhan mau memberkati setiap keluarga-keluarga. Buat komitmen, mau cari Tuhan lebih lagi. Saya heran, sampai di HP kemarin tuh ada tulisan gini. Orang-orang Jakarta loh ya, bukan Serang Pak, Jakarta ini. Saya kan dari Jakarta, jadi saya ngerasani orang Jakarta. Diajak ibadah gak mau saudaraku. Apalagi yang kaya-kaya, takut. Nah kita kan ada cabang-cabang di Jakarta. Yang jemaatnya sederhana-sederhana malah berani kebaktian. Yang kaya-kaya, nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Sampai keluar gini. Pergi ke restoran berani. Pergi ke mall berani. Restoran bisa 1 jam. Mall bisa 2 jam. Kumpul-kumpul sama teman berani. Kongko-kongko berani. Ke gereja gak berani. Itu Jakarta. Tapi kita mau tetapkan hati. Kita bukan cuma cari Tuhan di sini. Di rumah kita dimanapun. Suami istri. Rangkul pasanganmu. Nyanyi lagu ini. Dan nanti saya akan berdoa. Hanya dekat saja sama Tuhan. Tenang. Pikiran tenang, perasaan tenang. Tenanglah jiwaku. Jiwaku dalam naungan. Dalam naungan. Stres hilang. Depresi hilang. Haleluya. Menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, oh, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu ya Tuhanku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu. Pertama buat keluarga-keluarga suami istri, biarlah sehati Kau berikan, sepikir, sejiwa, seroh. Aku berdoa dijauhkan setiap mereka dari segala usaha untuk melukai yang lainnya. Dijauhkan dari segala bibir perkataan dusta. Dijauhkan dari kehidupan yang munafik Tuhan. Tetapi kami berdoa berkati setiap orang yang hadir di sini. Supaya kami mau terus lapar haus akan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah harapan kami, keselamatan kami, gunung batu kekuatan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Supaya mereka menang atas semua pandemi ini. Mereka lulus dalam akademi corona. Dan mereka mengalami pemeliharaan-Mu yang hebat. Lindungi daripada yang jahat. Dan roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Saya akan lepaskan doa berkat kunci A. Lewat sebuah lagu. Terima ya. Bawa pulang dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.
Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan Pak Agus.